Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin memaparkan sedikit tentang penulisan ilmiah. Di mana pengertian penulisan di sini saya akan memaparkan sedikit, yaitu penulisan merupakan kegiatan yang kompleks. Kenapa? Karena penulisan tersebut melibatkan unsur kebahasaan serta unsur di luar bahasa yang akan menjadi isi tulisan. Jadi penulisan tersebut ialah kebahasaan, unsur kebahasaan, di mana unsur tersebut di luar bahasa yang akan menjadi isi dari tulisan tersebut. Sedangkan tulisan ialah sebuah simbol atau lambang. Lambang apa? Lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati oleh pemakainya. Jadi dijelaskan bahwasannya tulisan ialah simbol ataupun lambang dari bahasa. Jadi kalau kita rangkum secara terpandang, pengertian dari penulisan ilmiah di sini yaitu penulisan kegiatan menulis yang isi tulisannya didasari oleh penalaran menggunakan logika. Menggunakan logika yaitu menggunakan logika secara pemikiran kita sendiri. Ya, bisa dikatakan juga penalaran didasari oleh penalaran gitu, secara logika. Bukan hanya itu, penulisan ilmiah juga mempunyai berbagai tujuan, di mana tujuan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyampaikan ide. Apa itu ide? Pikiran kita. Menyampaikan ide ataupun gagasan melalui prosedur ilmiah. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwasanya melalui ide, menyampaikan ide dan ataupun gagasan. Lebih luasnya lagi, penulisan ilmiah tersebut memiliki berbagai macam manfaat. Bukan hanya tujuan, tapi juga memiliki berbagai manfaat. Antara lain sebagai berikut. Bisa dikategorikan pertama yaitu melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Melatih untuk menggabungkan hasil. Di kategori kedua yaitu penulis mendapat kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan tersebut dengan gagasannya sendiri. Yang tadi sudah dijelaskan yaitu gagasannya tersendiri, ide kita secara logika. Di kategori ketiga, manfaat tersebut ialah mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. Ide-ide tadi, gagasan-gagasan tadi menjadi lebih matang, dapat dimengerti oleh pemakainya. Di kategori keempat, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data-data secara luas dan sistematis. Secara jelas ataupun luas. Di mana kategori keempat tersebut meningkatkan keterampilan dan menyajikan fakta-fakta. Logikanya tadi itu fakta-fakta. Di kategori kelima yaitu penulis ikut menyumbang bagi perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Manfaat tadi bermasyarakat. Penulis ikut menyumbang. Itulah tersebut manfaat dari penulisan ilmiah. Itu bagus berapa? Bukan hanya itu. Berikut ini adalah tujuan pencarian referensi yang tepat. Tadi manfaat penulisan ilmiah. Sekarang tujuan pencarian referensi yang tepat.
Di kategori pertama ialah memperkuat teori dan argumentasi. Argumen kita, teori, cara, berbagai cara. Di kategori kedua, yaitu memberikan informasi kepada pembaca. Saling berkomunikasi, bersosialisasi kepada pembaca. Di kategori ketiga, menghargai karya orang lain. Kita dapat menghargai karya orang lain, dan orang lain pun bisa menghargai karya kita sendiri. Bukan saling bertolak belakang, kita harus saling menghargai karya orang lain. Walaupun karya tersebut tidak sependapat dengan kita, setidaknya kita menghargai karya orang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa dihargai oleh karya tersebut. Supaya apa? Supaya kita bisa dihargai orang tersebut. Di kategori keempat yaitu menghindari plagiarisme. Jadi tadi adalah tujuannya referensi yang tepat. Yang selanjutnya yaitu bentuk pelanggaran dalam etika penelitian. Bentuk pelanggaran terhadap etika penulisan suatu karya ilmiah. Menurut Permendiknas Nomor 17/2010 tentang pencegahan dan penggulangan plagiarisme di perguruan tinggi antara lain sebagai berikut. A. Plagiarisme. Di mana plagiarisme tersebut adalah penjiplakan atau pengambilan suatu karangan, pendapat atau karya orang lain yang seolah-olah dijadikan karangan sendiri. Itu tersebut dinamakan plagiarisme. Yang kedua, publikasi. Di mana publikasi tersebut adalah proses pembuatan suatu karya tulis dengan menggabungkan satu karya dengan karya lain. Penggabungan. Yang tadinya plagiarisme menjiplak, yang kedua publikasi yaitu penggabungan karya-karya orang lain. Yang ketiga yaitu eksploitasi. Di mana eksploitasi tersebut adalah pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti. Yang misalnya peneliti senior memeras tenaga peneliti junior. Angkatan atasnya memeras angkatan bawahannya. Untuk apa? Agar membantu penelitian untuk mencari keuntungan, mendapatkan keuntungan, kepentingan pribadi, mencari dan memperoleh pengakuan atas kerja pihak lain. Yang keempat yaitu injustice, di mana injustice tersebut adalah pembuatan tidak adil sesama peneliti dalam pemberian hak dan kepenggarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang, seolah-olah miliknya, seolah-olah itu karyanya tanpa mencantumkan pengarang terlebih dahulu. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya penulisan ilmiah merupakan kegiatan menulis yang isi tulisannya didasari oleh penalaran menggunakan logika dan dapat diverifikasi kebenaran isinya. Penalaran kitab, ide, dan gagasan. Tujuannya penulisan ilmiah tersebut untuk menyampaikan ide yang tadi sudah dipaparkan kita, atau gagasan melalui prosedur ilmiah, di mana penulisan ilmiah tersebut menghasilkan karya tulis ilmiah. Tahapan penulisan ilmiah meliputi pemilihan topik penulisan, penyusunan kerangka, penulisan dalam berbagai bentuk, penulisan kalimat ilmiah, penulisan paragraf ilmiah, dan penyusunan sistematis suatu karya tulis ilmiah. Sekian pemaparan tentang penulisan ilmiah dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.